Kita awali kajian Ba'da Subuh Himpunan Dai Muda Indonesia selama Ramadan 1443 Hijriah dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustaz Yusuf, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kami memujimu ya Allah. Wa nasta'inuhu, kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Wa nastaghfiruhu, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa nu'minu bihi wa tawakkal alaih, kami berserah diri terhadap segala sesuatu yang menimpa kami hanya kepadamu ya Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan diri kami dan kejahatan amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Apabila Allah telah memberikan hidayah petunjuk kepada seseorang, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, apabila Allah telah murka kepada seseorang karena perbuatan buruk yang dilakukannya, maka tidak akan ada yang dapat menyelamatkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan kami bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, selamatkanlah Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta kita semua umatnya, sebagaimana dahulu Engkau telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan para keturunannya. Dan berkahilah hidup Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta kita semua umatnya, sebagaimana dahulu Engkau telah memberkahi hidup Nabi Ibrahim dan para keturunannya, baik di alam dunia maupun di alam-alam selanjutnya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali apa-apa yang telah Kau berikan ilmunya kepada kami. Sungguh Kau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku dan perjelaslah ucapanku agar mudah dimengerti. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amma ba'du. Semoga Allah catat majelis kita pagi hari ini sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kaifa halukum? Gimana kabarnya Ustadz Budi? Masya Allah. Kayaknya yang paling dapat barokahnya nih Ustadz Budi nih. Amin Ustadz juga. Masya Allah, tiap pagi standby. Dan semoga Ustadz Budi mendapatkan rahmat, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa
Anak kalau ngisi kajian saat kalau belum sholawatan belum afdol kayaknya. Nah, kita awali yang baik dengan yang baik pula. Kita buka ya majelis kita dengan sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah bersolawat padanya. Turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mendapat tempat di surga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang imannya menang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasihat ini cukup sekian, mengharap ridho dari Tuhan Allah Ta'ala yang maha mulia. Ampunilah dosa hamba. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah wa syukurillah bin ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar.
hati, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, hati akan menjadi tenang. Insya Allah. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan saya sampaikan ialah agar hidup lebih bermakna. Masya Allah. Ini sebenarnya tema bikin bingung nih, Ustadz Budi. Agar hidup lebih bermakna, ya. Kita bingung mau isi tentang apa nih, ya. Karena semua amalan agama, insya Allah bermakna. Ya, jadi bingung. Mau sholat, puasa, zakat, ya, jaga akhlak dan lain sebagainya. Masa kita mau sampaikan semua, Ustadz Budi? Jadi, oleh karena itu, Ana coba mengambil ya, menyimpulkan dari tema yang ada agar hidup lebih bermakna. Jadi, coba seperti biasa Ustadz Budi, Ana pengen mancing dulu nih, mancing audiens. Ya, kira-kira tujuan hidup kita apa sih, Ustadz Budi? Masalahnya ada Kiai Syahril Ajis ini. Masya Allah, ini satu alma mater sama Ana, Ustadz, di UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta nih, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Kiai Syahril Ajis, Masya Allah. Tabarakallah. Kira-kira apa nih Ustadz Budi, tujuan hidup kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ya, Ustaz. Hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah ya, Ustaz ya. Masya Allah. Ini bahasa langit nih, kalau bahasa kata dosen aneh nih, Ustaz nih. Kalau kata dosen aneh di kampus, bahasanya Ustadz Budi ini bahasa langit nih, bahasanya malaikat. Masya Allah. Coba kita pakai bahasa bumi, Ustadz. Tujuan kita apa sih di dunia? Coba. Bahasa bumi aja, Ustadz. Bahasa sehari-hari. Bahasa manusia. Bermanfaat ya, Ustaz, ya, bagi orang lain. Tujuan hidup kita kalau ditanya nih, Ustadz nih, mau dia muslim, mau dia non-muslim, ya, mau dia orang yang beragama, mau dia orang yang nggak beragama, setiap orang kalau ditanya pasti pengen bahagia. Betul nggak, Ustaz? Betul. Pengen bahagia semua orang. Ya, mau tua, mau muda, mau anak kecil, mau dewasa, kalau ditanya pengen bahagia. Ya, cuma terkadang kita nggak tahu cara bahagianya kita tuh di mana, bagaimana, dengan siapa. Ya, akhirnya kita salah langkah buat mencari kebahagiaan. Ya, contoh kayak gini, Ustaz. Ya, Ana dikasih contoh nih sama Kiai Ana. Setiap makhluk hidup Allah kasih kebahagiaannya dalam habitatnya. Contoh, ikan. Ikan bahagianya di mana, Ustaz? Air. Di air. Air yang luas, entah itu di laut, ya kalau ikan air laut, entah itu di sungai atau danau kalau ikan air tawar. Ya, ikan mau taruh di kamar mewah, ya, hotel berbintang 5, kayak, ya, mau ditaruh di atas emas, di atas perak, nggak bakal bahagia kalau nggak di dalam air, nggak di dalam habitatnya. Ya. Nah, diumpamakan seperti ini, ada ikan yang berontak, Ustaz. Dia nggak mau bahagianya di dalam air. Saya nggak mau bahagia saya cuma dalam air doang. Saya pengen kayak binatang-binatang lain, kayak manusia. Hidup bebas di permukaan daratan. Dia ngelompat, Ustaz, dari air. Kira-kira apa yang terjadi, Ustaz? Mati. Mati, itu paling minimal. Ya, maksimalnya dia diambil sama nelayan. Ya, dipotong-potong, digoreng, dimakan. Tulangnya diraup-raup sama kucing. Itu maksimalnya tuh, Ustaz. Ya. Orang yang
makhluk hidup yang berontak dari habitatnya, pasti dan pasti tidak akan bahagia, Ustaz. Jaminan. Contoh yang lain, Ustaz, burung. Nah, burung habitatnya di mana, Ustaz? Biar dia bahagia. Darat. Dia bisa terbang bebas di udara, di angkasa. Coba burung taruh di sangkar emas, Ustaz. Makanannya enak terus tiap hari, makanannya sultan. Bahagia nggak, Ustaz? Di sangkar emas. Enggak bahagia, Ustaz. Walaupun di sangkar emas, walaupun makanannya sultan, burung kalau nggak bisa terbang bebas nggak bakal bahagia. Demi Allah, ya. Demi Allah dan Rasulullah, setiap makhluk hidup yang berontak dari habitatnya nggak bakal bahagia. Ya, burung mau berontak nih, saya masa terbang doang, saya pengen berenang kayak ikan. Apa yang terjadi itu, Ustaz? Tenggelam. Dia pengen berenang kayak ikan, tenggelam. Sayapnya pada rusak. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Terakhir, Ustaz, cacing. Ya. Cacing habitat di mana, Ustaz? Biar dia bahagia. Dalam tanah ya. Dalam tanah. Ya. Ini cacing ada yang kurang ajar, Ustaz. Ya. Cacing nggak semuanya lurus ternyata, masih ada yang error juga. Ya. Ada satu cacing berontak, masa gue dalam tanah gelap. Ya. Gue pengen berontak, pengen kayak makhluk manusia, kayak pengen binatang lain. Berontak keluar tanah, apa yang terjadi, Ustaz? Ya, minimal mati kekeringan, ya, kena panas matahari, maksimal ditangkap nelayan lagi, Ustaz. Ya. Cuma bukan buat digoreng, buat mancing ikan. Ya. Nggak bakal bahagia, ya, demi Allah dan Rasulullah, makhluk hidup yang berontak dari habitatnya nggak bakalan bahagia. Nah, ini pertanyaan yang penting nih, Ustaz. Kita manusia habitat di mana, Ustaz? Ini Ustaz Budi biar kagak nontonin doang nih, aneh tanyain terus. Dataran. Bukan itu, Ustaz. Kalau dataran, ya iyalah. Habitat manusia ini, Ustaz, seperti ayah moyangnya, Ustaz. Siapa itu, Ustaz? Ayah moyang kita semua, Ustaz. Adam. Nabi Adam lo ciptain di mana, Ustaz? Surga. Di surga. Habitat kita nih manusia di surga, Ustaz. Bukan di dunia. Di dunia ini tempat Allah menghukum. Tempat hukuman nih kita nih di dunia nih. Ya. Tempat Allah menghukum Nabi Adam karena makan buah kuldi. Akhirnya dihukumnya diturunin ke dunia. Sekarang kita mau cari senang di dunia. Nggak bakal dapat kalau kata Kiai Ana. Masya Allah, ahlan wasahlan. Pak Haji Sobirin nih salah satu Kiai Ana nih, Ustaz. Masya Allah, kepala sekolah. Beliau sekarang di SMK 30. Barakallah, Kiai. Masya Allah, syukran. Habitat manusia ini di dalam surga. Ya. Manusia yang berontak tidak mau masuk ke surga, nggak mau ngamalin amalan surga, ya. Maunya masuk neraka, ya. Maunya ngamalin amalan neraka. Demi Allah dan Rasulullah, nggak bakal nemuin kebahagiaan dalam hidupnya. Betul gak, Ustaz? Masya Allah. Ya. Sekarang banyak orang salah pikir, salah paham. Dia cari kebahagiaan dengan cara dugem, ya, duduk gemeter. Dia cari kebahagiaan dengan cara apa lagi? Jalan-jalan, keliling-keliling, traveling, naik gunung, ya. Padahal kebahagiaan bukan di situ. Dia mau naik keliling seluruh dunia, kayak mau keluar angkasa, kayak nggak bakal bahagia kalau di hatinya, di akal pikirannya nggak ada habitatnya, yaitu menuju ke surga. Dan cara menuju ke surga yaitu tak lain dan tak bukan, yaitu dengan mengamalkan syariat agama Islam. Allah seolah-olah
kita ini nih kayak mesin, Ustaz. Allah yang nyiptain, kayak motor, kayak mobil, supaya kita bisa berfungsi dengan baik, bisa berbahagia, maka Allah kasih bukunya, Allah kasih tata caranya, yaitu Al-Quran. Nah, dalam syariat Islam ada yang namanya disebut dengan maqasidus syariah, ya, atau kalau bahasa sehari-harinya tuh maksud diturunkannya syariat Islam, tujuan, ya, diturunkannya syariat Islam tuh ada 5, dan ini berurutan, nggak boleh ngacak, ya. Urutan 1 itu harus di atas, posisinya harus kita utamakan, nggak boleh taruh paling bawah. Begitu juga dengan sebaliknya, yang paling bawah nggak boleh taruh di atas, ya. Maqasidus syariah namanya. Apa aja itu, Ustaz? Yang pertama, agar hidup kita lebih bermakna, hidup kita bisa bahagia dunia wal akhirat. Yang pertama, maksudnya syariat ini mengatur, yang pertama didulukan yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Orang yang menjaga agamanya, orang yang menjaga Allah, orang yang menjaga Rasulullah dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya, insya Allah hidupnya akan sukses dunia wal akhirat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila anak-anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, hewan ternak yang kamu demen, yang kamu suka, ya, atau perniagaan yang kamu selalu memikirkannya, bisnis, ya, itu lebih kamu cintai, lebih kamu utamakan daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, di jalan Islam, maka tunggulah, ya, tunggulah kemurkaan Allah. Ya, apabila Allah telah murka, maka hidup nggak bakal sukses, nggak bakal bahagia. Ya. Jadi yang pertama Allah dan Rasulnya, ya, yaitu ad-din, ad-dinul Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang melampauinya atau lebih tinggi daripadanya. Nah, sekarang kita tengok, Ustaz, ke diri kita masing-masing deh, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah lihat orang, lihat diri kita sendiri. Udah nggak kita menaruh Islam, menaruh Allah dan Rasulnya dalam urutan pertama dalam skala prioritas hidup kita? Jika belum, nah, segera dirubah tuh susunannya. Mungkin kita udah ada Allah dalam hidup kita nih, ya. Dalam hatinya Ustadz Budi mah udah pasti ada Allah dan Rasulnya, ya. Setiap hari standby jam 5 depan Zoom, Masya Allah, ya. Tapi udah urutan pertama belum nih, Ustadz? Atau anak kita lebih tinggi, istri kita lebih tinggi, itu harus kita turunin. Nah, yang pertama, maqasidus syariah, agar hidup kita lebih bermakna, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, mengutamakan agama. Yang kedua, Ustaz, yaitu hifdzu akli, menjaga akal pikiran kita. Nah, ini ada sedikit ini, Ustaz, dengan yang nomor 3. Yang nomor 3-nya ini hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa kita. Setelah dirembukan, dimusyawarahkan, ya, oleh para alim ulama, bukan orang sembarangan yang merembukkan maqasidus syariah ini, maka dipilihnya akal, yang nomor 2, akal. Bukannya jiwa dulu, bukannya nyawa dulu, ya. Orang harus rela berkorban nyawa demi agama, itu pasti. Agama nomor 1 soalnya tadi. Cuma orang disuruh berkorban nyawa juga untuk akal. Ini ada agak bingung nih di sini nih. Kalau orang yang nggak paham bingung di sini. Nah, loh, kok kalau untuk agama itu pasti orang rela mati syahid demi agama, menegakkan agama.
Cuma kalau orang harus mengorbankan nyawa demi akal, ini maksudnya apa? Contoh, ya. Contohnya itu Imam Ahmad, Ustaz. Imam Ahmad bin Hambal, atau bahasa yang kita sering kenal sehari-hari yaitu Imam Mazhab Hambali. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ini salah satu contoh ya, seorang ulama yang mengorbankan nyawanya, jiwanya demi akal. Apa itu? Beliau ini ditangkap sama pemerintahan saat itu, yaitu pemerintahan saat itu tuh dikuasai oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini tidak mengakui bahwasannya Al-Quran ini firman Allah. Ya, kaum Mu'tazilah itu mengakui bahwasannya selain Allah itu makhluk. Maka Al-Quran pun salah satu yang termasuk makhluk. Nah, Imam Ahmad bin Hambal akalnya tidak menerima, ya, karena dia paham Al-Quran ini bukan makhluk, bahaya kalau Al-Quran disamakan dengan makhluk yang lainnya seperti kita manusia, ya, maka bisa jadi nanti di akhir zaman Al-Quran dirubah-rubah seenaknya sesuai dengan nafsunya manusia, ya. Kalau Al-Quran dibilang makhluk, statusnya sama dengan kita manusia. Maka Imam Ahmad bin Hambal ini mempertahankan akalnya saat itu, mempertahankan prinsipnya bahwasanya Al-Quran ini firman Allah, kalamullah, perkataan Allah, levelnya lebih tinggi daripada makhluk, ya, lebih tinggi daripada manusia, maka tidak ada yang boleh ngerubahnya, ya, sampai dengan akhir zaman tidak ada yang boleh ngerubahnya, karena itu firmannya Allah. Ya, Allah ini sifatnya baqo, abadi, kekal, maka firman-Nya pun kekal, ya. Sehingga Syekh Abdul Qadir Az-Jailani, ya, Sultanul Aulia, ya, pemimpinnya para wali, ya, beliau pernah dijebak sama setan, Ustaz, sama iblis. Wahai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai saat ini engkau tidak usah sholat lagi, karena engkau sudah jadi waliullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Hei setan, jangan berisik. Padahal setan itu menyerupai suara malaikat, ya, suara-suara yang goib gitulah, yang seperti Allah gitu, seperti Tuhan. Ya, tapi Syekh Abdul Qadir paham, dia paham ilmunya, ya, bahwasanya firman Allah tidak akan berubah sampai dengan hari kiamat. Mau saya sultan, kayak mau saya aulia, kayak, ya. Sholat tetap sholat, wajib tetap wajib. Jika aulia wali Allah nggak usah sholat lagi, maka Nabi Muhammad yang berhak tidak sholat lagi, karena dia walinya wali. Nabi Muhammad sampai dengan akhir hayatnya, menjelang kematiannya aja masih sholat berjamaah di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya bukan siapa-siapa, nggak usah sholat lagi. Setan lu katanya, setan lu katanya kalau kata orang Betawi. Setan lu. Nah ini apa? Imam Ahmad bin Hambal ini paham. Kalau saya nyerah, ya, dengan kaum Mu'tazilah saat itu yang berkuasa, megang pemerintahan, maka nanti di akhir zaman akan bahaya. Al-Quran akan dirubah-rubah seenaknya oleh manusia karena derajatnya sama makhluk. Sekarang aja Ustaz, Imam Ahmad bin Hambal udah mati gara-gara menjaga akalnya tersebut, menjaga prinsipnya tersebut bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Masih ada orang di akhir zaman yang merubah-rubah Al-Quran, Ustaz. Apalagi dulu Imam Ahmad bin Hambal nggak sampai mati mempertahankan Al-Quran bahwasanya itu kalamullah. Ya, ada Ustaz, ya, demi kekuasaan Al-Quran, oh ini begini nih artinya nih, janganlah kamu memilih pemimpin non-muslim, dirubah-rubah tuh, bukan memilih pemimpin, tapi memilih bla 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 bla, dan kurang ajar Ustaz. Ya, Al-Qurannya udah jelas, jangan milih pemimpin non-muslim atau kafir, dirubah-rubah, oh ini bukan pemimpin, ini begini, begitu, begini, begitu, nih. Sungguh tuh, ya,
serem itu ajabnya nanti tuh rubah-rubah firman Allah kayak gitu. Orang dibilang ngeyel bahasanya ya. Allah alam tuh si siapa? Saya nggak tahu deh, nggak usah nyebut nama deh. Ngeyel ya, ngeyel. Nanti lihat di akhirat nyesel dia selama-lamanya. Yang ketiga start baru hibjun nafsi, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Ya, menjaga nyawa ini bukan cuma kalau ada begal. Ini lagi rame juga nih Ustaz nih begal. Masalah begal lagi rame juga nih Ustaz nih. Orang mau dibegal, dia bela diri. Dia ngebunuh begalnya, malah dijadiin tersangka Ustaz. Itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz? Oh kan, langsung ketawa tuh Ustaz Budi itu. Jadi masalahnya kalau kita dibegal gimana Ustaz? Kita nyerahin aja motornya. Kalau kata wartawan gitu kan. Motor nih kita serahin deh, kita lari gitu. Atau kita nyerahin nyawa gitu, ini bunuh nih gitu. Aneh ya cara berpikirnya ini. Orang nggak tahu maqasidus syariah nih seperti ini Ustaz. Hati-hati. Orang nggak tahu ilmu agama, orang nggak pernah ngaji, nggak paham syariat Islam ini tujuannya buat apa nih ya kayak begini. Orang membela nyawa itu wajib dalam Islam. Orang membela nyawa mau dibegal, mau dibunuh, kalau dia nggak ngebunuh, dia yang dibunuh. Maka wajib ngebunuh. Seperti orang perang itu namanya, kondisi perang. Bukan kondisi normal, itu kondisi perang. Dan itu nggak berdosa. Jika kamu membela diri, mempertahankan hartamu, akhirnya kamu terbunuh, maka kamu mati syahid, kata Nabi. Jika kita mau dirampok nih, kita bela diri, harta kita pertahankan, kita matinya mati syahid. Namun kalau kamu yang berhasil membunuh dia, maka dia di neraka tempatnya. Yang di neraka dia, bukan kita yang membunuh. Ini polisinya, waduh, saya bingung nih. Nggak pernah ngaji kayak gitu tuh. Akhirnya malu sendiri kan. Diketawain sama wartawan yang bukan siapa-siapa, polisi aja ngerti kok logikanya kayak gitu. Hibjun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Yang keempat apa Ustaz? Yang keempat hijun nasab atau keturunan. Ini juga banyak juga nih yang salah paham nih Ustaz di akhir-akhir ini nih menjelang kiamat nih. Makanya bener nih sekarang nih zaman edan, zaman fitnah tuh bener Ustaz. Udah banyak orang yang termakan fitnah. Ada ibu-ibu bukan orang kafir, dia pakai kerudung, bahkan pakai cadar, tapi membunuh anaknya sendiri karena takut miskin katanya. Saya bunuh anak saya karena saya nggak mau anak saya menderita kayak saya. Ini akidahnya rusak, Ustaz. Akidahnya rusak tuh ibu itu tuh. Nggak percaya sama Allah yang ngejamin rezekinya tuh, nggak percaya dia. Nggak percaya yang ngejamin rezeki anak itu bukan kita, tapi Allah. Tanpa kita ngurus pun harusnya kalau emang dia berpikir kalau sama saya bakalan susah, ya titipin aja kemana panti asuhan atau gimana, bukannya dibunuh. Dan itu ada larangannya di dalam Al-Quran itu, janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini sekarang zaman edan ya. Makanya kita harus paham nih maqasidus syariah ini harus diulang-ulang lagi nih sama para ustadz pengajian nih. Salah satu tujuan Allah menurunkan Islam, menurunkan Al-Quran, menurunkan para nabi untuk menyampaikan syariat Islam yaitu ada 5. Salah satunya menjaga nasab. Keturunan kita nih jangan sampai kita rusak, apalagi kita bunuh. Rusaknya gimana Ustaz? Kita berzina itu merusak keturunan Ustaz. Orang yang berzina ini maka anaknya itu nggak ada nasabnya, bukan kepada bapaknya. Bahkan kalau kita berzina berkali-kali, bukan merusak nasab lagi, merusak tatanan dunia.
anak yang lahir kena aid, baru lahir kena aid. Nanti dia anak kita menikah, istrinya ketularan aid lagi, ya itu. Ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam. Ya, seperti orang Syiah, ya, kawin mut'ah. Makanya hati-hati. Orang yang nggak paham maqasidus syariah ini salah satunya ada orang yang ngaku Islam yaitu Syiah. Ya. Dia nggak paham masalah menjaga nasab ini. Dan yang terakhir baru Ustaz, ini yang sering kita utamakan nih biasanya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hibzul mal, menjaga harta. Ya, ini biasanya biasanya nih hibzul mal kan urutan nomor 5, Ustaz. Biasanya dijadikan nomor 1. Ya, harta dulu yang penting nih, ya. Mau kaya pokoknya mau dapat dari mana kek, ya, mau crazy rich kek, yang penting harta dulu. Masalah itu melanggar syariat Allah, melanggar nyawanya manusia lain, melanggar akal, ya. Logika jadi nggak dipakai gara-gara harta, menjaga nasab dilawan sama dia, ya, demi harta dia rela mengorbankan harga dirinya, jual badan dan lain sebagainya. Maka ini yang kebalik nih sekarang manusia. Dalam Islam tetap melindungi harta tuh wajib, Ustaz. Ya. Cara melindungi harta gimana? Bukan cuma dengan kita menjaga harta kita yang udah ada, bukan. Cara menjaga harta itu yaitu dengan 2 cara. Cara dapetinnya halal, dikeluarkan untuk hal yang halal. Karena nanti di akhirat, di padang mahsyar, tentang harta ditanya tuh 2 kali. Dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu belanjakan. Makanya dalam Islam dijaga. Bukan dijaga dalam artian bentuk fisiknya kita jaga, gini pelit jadinya kita. Emas dipakai di peluk-peluk gitu ya. Nggak mau disedekahin, bukan. Tapi malah Islam itu menjaga agar harta tidak merusak kita. Dengan zakat 2,5%, dengan infak dan sedekah. Ya, cara mendapatkannya dikasih tahu, nggak boleh dengan riba, dengan judi, maisir, ya, dengan penipuan, goror. Ya. Tapi harus dengan yang halal. Cara membelanjakannya pun dikasih tahu dalam Al-Quran, belanjakan untuk hal yang baik, halalan thayyiban, ya, bukan untuk yang enggak-enggak. Itu yang dimaksud dengan menjaga harta. Jika 5 maqasidus syariah ini kita terapkan dalam hidup kita, insya Allah hidup kita akan lebih bermakna. Coba Ustaz, ini aneh bukan yang ngetes nih, aneh kurang ajar kalau ngetes Kiai Budi nih. Cuma buat nge-review aja Ustaz. Maqasidus syariah Ustaz, yang pertama Ustaz. Menjaga Allah. Menjaga Allah dan Rasulullah, atau bahasanya hijuddin, Ustaz, jaga agama. Ya, paling utama agama dulu deh pokoknya dalam otak kita nih. Agama nomor 1. Islam al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Waktunya sholat. Ya, waktunya ini zakat udah harus zakat, puasa. Yang kedua Ustaz, Jaga akal. Ini paling panjang tadi dibahas tadi, masalah Ahmad bin Hambal nih. Nih kalau orang nggak paham nih, nggak ngerti Ustaz, akal Ustaz. Kok akal diutamakan dari nyawa gitu kan? Yang ketiga Ustaz, tuh ada bocoran tuh. Nyawa. Itu nyawa. Ya kayak begal tadi Ustaz, ya, Masya Allah. Yang keempat Ustaz. Keempat itu harta. Oh belum. Harta kelima. Apa dah? Anak keturunan. Ya, anak keturunan nasab, keluarga. Menjaga nasab keturunan. Anak. Apa sih namanya, kita ini manusia nggak hidup selamanya, Ustaz. Dunia ini harus terus berputar. Nggak boleh kita nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah. Atau saya mau nikah tapi nggak mempunyai anak. Boleh nggak, Ustaz? Nggak boleh. Ya. Ini sekarang banyak wanita-wanita di Cina nih. Cina kan lagi krisis, Ustaz.
krisis SDM, sumber daya manusia. Kenapa? Karena wanita-wanitanya udah pada nggak mau hamil di sana. Dulu di Cina hanya dibatasi satu orang, satu keluarga, satu anak. Karena udah saking banyaknya itu anak. Sekarang malah yang mau punya anak dibantu, disubsidi sama pemerintah. Karena kekurangan. Orang-orang mindsetnya udah berubah, orang-orang kafir. Termasuk di Eropa, itu orang-orangnya mindsetnya udah pada nggak mau punya anak. Nah ini salah besar. Ya, dunia ini harus terus berputar sampai dengan hari kiamat. Maka kita wajib punya anak. Malah kalau perlu yang banyak. Kalau kata Nabi kan, perbanyaklah anak-anakmu agar aku dapat membanggakan umatku, kata Nabi. Nah, tapi anaknya dididik dengan cara Islam, bukan cuma brojol-brojol doang, tapi nggak mau didiknya. Ya, sekarang banyak tuh kayak gitu tuh, brojol-brojol doang, didiknya kagak mau. Nauzubillah, Masya Allah. Yang terakhir baru Ustaz, hifdzul mal, menjaga harta. Mungkin itu Ustaz agar hidup lebih bermakna, maka kita harus paham habitat kita itu di surga. Cara untuk menuju ke surga, maka kita harus dengan syariat Islam. Syariat Islam tujuannya ada 5. Maka jaga yang 5 ini nih, hifdzuddin, hifdzun akal, hifdzun nafs, hifdzun nasab, sama hifdzul mal dalam hidup kita, maka insya Allah hidup kita lebih bermakna. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustadz Yusuf Hidayatullah yang sudah membersamai kita pada kajian Ba'da Subuh ini. Kita berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang sudah bergabung di acara Ba'da Subuh ini. Kita berdoa semoga ilmu yang dapat kita dapatkan adalah ilmu yang juga kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta ikhwah, kita sudah di penghujung acara dan insya Allah kita akan bertemu lagi esok Ba'da Subuh dengan tema yang berbeda. Dan mari sama-sama kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Budi. Masya Allah. Tabarakallah insya Allah.